Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw liman arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur malam hari ini. Sampai malam hari ini, detik ini, Allah masih berkenan memilih kita mendapatkan kesempurnaan hidayah, sehingga kita masih diperkenankan tetap hadir di masjid ini untuk mendengarkan beberapa tausiah, melakukan amal soleh. Maka inilah nikmat yang terbesar yang kita dapatkan malam hari ini, dan inilah yang harus kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah, dan kita yang hadir dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memang waktu cepat, raso-rasonyo baru patang wak berbahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan. Hari ini sudah setengah Ramadan kita lalui. Dalam surat Al-An'am yang kami bacakan tadi, ayat 125, kata Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang kami inginkan untuk kami tiupkan hidayah ke dalam hatinya, maka kami akan lapangkan dadanya dengan Islam. Dan siapa yang kami ingin menyesatkannya, maka kami akan sempitkan dadanya seperti orang yang hendak mendaki gunung yang tinggi. Begitulah Allah memberikan azab, siksa bagi orang-orang yang tidak beriman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah dalam ayat ini seakan-akan ingin berpesan kepada kita bahwa hidayah itu mutlak milik Allah. Yang meniupkan hidayah, orang yang mendapatkan hidayah adalah mutlak orang-orang yang terpilih, hati-hati yang terpilih. Kalau kita kaji sebenarnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa puncak yang dicari manusia dalam hidup? Tiku ado saudara awak yang sakit, wak tanyo, keinginan yang paling besar saat terbaring di rumah sakit, satu hal yang nyo minta, baaka sehat Ustaz. Lah sehat badannya keluar dari rumah sakit, wak tanyo, apa keinginan tertinggi sesudah sehat ko? Iyo bakarajo cari piti Ustaz. Pagi-pagi pulang malam mengumpulkan harta.
Lah dapet harta, tak buik rumah, tak balio tu. Ditanya, apa keinginan tertinggi orang bapitih tu? Jabatan, Ustaz. Rasu-rasu kalasu awak mencalek. Rasu-rasu kalasu jadi bupati. Dicaliak bupati kama-kama dikawal. Dicaliak jorong kama-kama disegani. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ditanya bupati, gubernur, presiden sekalipun, ditanya, yang nyo cari sehingga nyo mau jadi presiden. Ternyata kalau urut dari orang sakit tadi sampai ke pejabat yang tinggi, cik tujuan hidup mereka, yaitu bahagia. Orang sakit menganggap ketika nyo sehat nyo bahagia, namun tidak cukup. Nyo melirik kekayaan. Orang yang banyak pitih ditanya, keinginan tertinggi, nyo sangko jadi pejabat tu bahagia. Alun tentu deh. Ternyata terbukti hari ini, tidak semua orang yang sehat bahagia. Ambo mencari orang cacat, tiap harinya tersenyum. Bahkan ada orang cacat yang tidak pakai tangan gini, tangannya tidak ada. Inyo bisa menjadi motivator hebat, diundang ke seluruh dunia. Tidak apa tangannya. Inyo yang magi semangat orang-orang yang sempurna seperti awak lah. Bahkan banyak orang yang sempurna secara jasadnya, ingin matinya bisa. Bara banyak orang yang sehat badannya, nyo gantung diri. Kenapa? Hatinya disempitkan oleh Allah. Ada yang jasadnya tidak diberi sempurna oleh Allah, tapi Allah tiupkan ke lapangan hati, sehingganya tersenyum tiup. Paginya senyum, sorenya senyum, bahagia. Maknanya Allah ingin membandingkan, wahai hambaku kecil Allah, tak semua yang kau lihat itu seperti yang kau bayangkan. Jadi awak kini terfokus. Pola fikir awak yang membuat hidup itu berat sebenarnya. Kuncinya yanglah ditetapkan, jen satu memikian. Itu kunci kecil ulama. Hidup mati lah jaleh Allah tentukan. Dalam Al-Quran Allah sabian, wa makana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidaklah seseorang di antara kalian akan mati kecuali lah ada waktunya kecil Allah. Artinya apa? Hai manusia, engkau yang hari ini hanya berlari hilir mudik kian kemari, pai ke pasar, pai shopping. Ingat, ada satu masa, satu waktu, satu hari dan satu detik engkau akan terhenti dan terbaring kaku. Hai engkau yang sehari-hari sibuk berdagang, ingat kecil Allah, ada satu waktu kamu takkan mampu berjalan ke toko, tak mampu berjalan ke pasar. Jasadmu akan dibaringkan. Engkau pejabat yang setiap hari ke kantor, ingat, ada saat engkau kembali kepadaku. Itu ayatnya mengingatkan. Artinya apa? Siap-siap. Kalau awak di bandara dipanggil, para penumpang pesawat Lion akan berangkat jam 8 tepat. Tentulah siap-siap awak di ruang tunggu. Bara banyak orang yang barangkit keluar kota penuh persiapan. Barangkit pergi ke Makkah penuh persiapan. Jog panggil yang ladu nyo bawa, jog garam nyo bawa, terumpa Jepang nyo bawa. Bahkan 10 pasang terumpa Jepang. Bu tanya jamaah, banyak nak terumpa Jepang bu? Kola pasti hilang situ Ustaz. Persiapan. Bawa panggil yang ladu. Iko awak akan pergi melakukan perjalanan yang takkan pernah kembali. Perjalanan abadi untuk hidup selamanya. Indah ada persiapan. Bara banyak orang mati konyol, tak ada persiapan. Dihitung ibadahnya, ditanya umur 60 tahun. Sumbayangnya ba'ah, cidakahnya ba'ah, baca Qurannya ba'ah. Mana gua? Maka ambo di awal Ramadan kemarin seluruh jamaah ambo agia pasan. Bapak ibu sampai di rumah malam ko, jangan lalok dulu. Ambil karate, ambil pena kecil. Mangatu Ustaz, ada PR sakit. Buat 2 kolom kecil. Kolom pertama tulis Ramadan patang jo Ramadan kini, apa amalan yang tertinggal oleh awak? Apakah Ramadan kini lebih baik dari Ramadan sebelumnya? Catat situ. Kolom sebelahnya catat.
Seluruh nikmat Allah yang anda awak minta, tapi nyu awak nikmati sampai hari ini, dan alun sempat awak syukuri le. Iyo banyak Ustaz, ndak temui di buku isi 100 itu. Pasti. Karena Allah sabut, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Kalau engkau kumpulkan air laut sebagai tinta, takkan cukup untuk menuliskan nikmatku. Bahkan ada nikmat tu yang tak lupa awak minta aja dia dia Allah. Contohnya, anak awak yang ketik-ketik alun pandai berdoa, Allah gianya nikmat. Kanyang jo paruiknya lama lalu. Hadirin yang dirahmati Allah. Tak terhitung nikmat Allah yang dak awak minta, dan sampai hari ini tak pernah awak syukuri dah. Tapi dia gianya dia Allah. Baitu sayang Allah. Namun awak yang ragu. Berulang-ulang Allah sebutkan, aku maha pengasih. Allah sandingkan maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Minta apa yang kalian minta. Dan hari ini di penghujung Ramadan, nikmat terbesar Allah beri kepada kita. Nikmat umur terbesar. Bisa mendapatkan di 10 terakhir Ramadan pahala yang berlipat ganda. Nikmat terbesar. Maka mari kita wujudkan rasa syukur dengan menyempurnakan ibadah di akhir Ramadan ini. Karena penyesalan pasti selalu di akhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Apalagi di zaman kini. Zaman kini Bapak dan Ibu, seluruh pilihan mudah. Apa maknanya? Ingin bermaksiat awak mudah, ingin mendapatkan hidayah mudah. Kini kalau kabazina awak tak perlu keluar rumah. Kabampuk awak tak perlu keluar rumah. Cukup modal Android dengan kuota lalu dalam bilik. Buka HP lah selesai awak berjudi. Game online. Ni bazina awak. Cukup dari rumah dengan modal kuota selesai zina. Baitu pulau hidayah. Saya bantu ceramah, apa bantu ilmu bisa awak dapatkan melalui HP. Guru-guru yang recommended, yang ilmunya tidak diragukan, bisa awak mendapatkan. Maka awak yang hidup hari ini pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Masjid di mana ratu-ratu megah mau caliak, banyak musola yang paling ketik, minimal karpetnya tabah. Demi Allah mau sampaikan, karpet yang hari ini bersujud tampilkan yang awak sujudkan akan nanti dihadapkan di hadapan Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Dipanggil oleh Allah. Hai engkau masjid Jamiat Sungai Pua yang tinggal di sekitar masjid, kata Allah, kamari. Yang membuat kalian enggan juga ke masjid. Masjidnya luas, mikrofonnya nyaman. Tabuk telinguku kalau disoraan kalimat Allah, harusnya ditembusnya ke dalam dada awak, bergetar dada tu. Kok indah juga sampai ke dalam masjid, kata Allah. Karpetnya tabah, kalau sujud di situ nyaman. Apa alasan engkau tidak mau bersujud kepadaku, kata Allah. Maka jawaban itu yang harus awak siapkan hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Imam Ibnul Qayyim, ulama yang mengkaji tentang hati, kecil beliau, hati itu umpamakan jasad. Hati itu mirip-mirip je jasad awak. Apa maknanya? Jasad awak kalau sakit, ba'a merason kalau awak sakit. Makan rendang tak ada terasa. Dimakan ketupek tak ada terasa. Data selidah kau. Itu menandakan badan awak sakit. Kecil Imam Ibnul Qayyim, sarupa itu pula hati awak. Ba'a manandon hati sakit, dibaca Quran, baca a'udzubillah, kuuknya 2 kali. Dibaca bismillah, kuuk 5 kali. Dibaca sabaris 2 baris, mata takwa-akwa. Dibaca salembar, lah tiba di Makkah. Kecil Imam Ibnul Qayyim, tandonyo hati awak sakit. Dibawa semua yang tarawih, baru takbir orang, lah mengangonya 2 kali kuuk. Agak tak alif lam mim ku al-baqarah mah nak boleh dah. Hati lah mangka. Tanda sakit hati awak. Lalu orang di muka awak kotak infak piti 100 banyak dicakui awak. Indak terdetiknya mengalua enggak salah itu. Sakit
sakit hati awak tu. Ibadah yang di karajon tak nyaman, tak ada rasanya. Tapi kalau dibawa mendengarkan lagu, amuh 3 kali balik lagunya, 3 album. Apa dan ibu yang dirahmati Allah, maka kece Imam Ibnul Qayyim kalaulah tarasu model itu. Kalau badan wak pai ke dokter, kalau sakit badan wak pai ke dokter, dipareso di dokter. Apa kurang istirahat, apa sakit tipes kok, latih bana, harus istirahat. Baik itu pula hati awak. Tapi hati awak nak perlu ke dokter. Lah tarasu dewa, lelahnya kamar saya dibawa, ibadah ndak ada nama suat dia. Kalau dibawa kanan sanang-sanang nyalang encik matonya. Maka kece Imam Ibnul Qayyim, hati awak sakit, nyu harus pula istirahat, seruman jasad istirahat. Tapi berbeda, kalau jasad go istirahat nyu lalu, tapi kalau hati ada ampe cara mengistirahatkan hati kece beliau. Yang pertama mengistirahatkan hati adalah sering hadir di majlis ilmu dan pengajian. Maka majlis ilmu, majlis taklim, pengajian kecek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengibaratkan taman di antara taman-taman surga di atas muka bumi, itulah dia majlis ilmu. Jadi malaikat menaunginya, malaikat hadir di situ. Kenapa? Orang yang hadir di majlis ilmu, awak yang hadir malam kini, ambo yakin tak ada yang duduk kini kok kecuali nyo mengharap ridha Allah dan menyiapkan bekal pasti akhirat yang nyo pikir. Jarang yang duduk di musajid pengajian yang nyo pikir kan, kira-kira waktu yang kawak Bali bisu apa kok. Jarang yang duduk di musajid memikir itu ya. Maka Imam Ibnul Qayyim mengecian orang yang hadir di majlis taklim, hakikatnya mengistirahatkan hatinya dari memikirkan dunia. Hati wak istirahat kini, makanya nyaman wak duduk di masjid, tak ada dunia wak pikir dah. Lewat oto Pajero, biarlah Pajero tu nyo kadiwariskan bisu. Caliak rumah orang lah cai baru, biarlah rumah tu kadiwariskan. Konyo amal yang kawak bawa, zikir wak di masjid, baca Quran, pasti akhirat yang wak pikirkan. Maka hati wak sedang istirahat itu. Yang kedua kecik beliau ba'a mengistirahatkan hati. Yang kedua sering mengingat kematian. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kalau wak tanya orang yang sering memandikan jenazah, itu ketika nyusiram kan air ke jasad orang yang meninggal tu, umpamulah nyoka membalio tu besok hilang pengenahnya membalio tu. Yo singke duit ko kece. Tabayang ni nyo jasadnya nyo siram, modi kurang menyiram jasad wak di akhir besok. Sialah yang kamu mandian jasad wak. Nyo solatkan jenazah tadi, tabayang ni nyo badan nyo terbaring di situ. Nyo sadar yang panjang dalam hidupku hanyalah angan-angan. Umur aku singke. Nandake itu adalah kematian, hilang. Sejenak keinginan dunianya hilang. Saat itulah hatinya sedang beristirahat dari dunia, kembali mengingat Allah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga kecik beliau mengistirahatkan hati, sering bergaul dengan orang soleh. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang jenazahnya disolatkan 40 orang soleh beriman, tidak mempersekutukan Allah. Ada kata-kata soleh, beriman, tidak bermaksiat, tidak persekutukan Allah, maka dia mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ampe puluh. Menandakan apa? Menandakan kawan yang soleh itu mempunyai pengaruh yang besar, bukan hanya untuk dunia awak, tapi juga untuk akhirat awak. Kini mulai awak absen. Yang akan menyolatkan jenazah awak, mengantarkan jenazah awak ke kuburan besok lah pasti orangnya. Siapa? Orang-orang terdekat. Suami, istri, menantu, anak, cucu, tetangga, karib, kerabat. Kini awak cuba maitung sampai 10 orang. Ada tak kriteria orang tadi sampai 10 orang soleh? Cuba maitung. Atau orang-orang yang masya Allah sesernya, wak list. Maka kalau alun cukui ampe puluh, mari
Rangkul saudara awak, ajak anak awak ke masjid, ajak cucu awak ke masjid, suami awak. Karena inyo nanti awak ko berganti-gantinya. Kau ndak inyo menyolatkan awak dulu, kau ndak awak menyolatkan inyo dulu. Mari siapkan orang-orang terdekat kita menjadi orang yang soleh. Yang keempat, kecik Imam Ibnul Qayyim mengistirahatkan hati, sering membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran itu, karena Al-Quran seperti tetesan air hujan, membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Kalau ada tanaman yang mati disiram air hujan, hidup. Tanah yang tandus disiram air hujan, subur. Begitulah Al-Quran, dia menghidupkan hati yang mati. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka saking berkahnya Ramadan, yang wak cari Allah beri. Banyak orang yang kinilah mulai sibuknya memikir galeh karayo, galeh. Silahkan kecil Allah, aku beri. Jagi Allah piti. Manju apa bukuan? Silahkan. Agi piti. Allah bukakan seluruh keberkahan di bulan Ramadan. Namun silahkan kalian memilih kecil Allah. Wa may yuridu dunya nu'tihi minha, wa may yuridul akhirati nu'tihi minha. Ingin dunia ambillah, ingin akhirat carilah. Wa sanajzi syakirin, tapi aku akan memberikan pahala nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang mensyukuri pemberianku kecil Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka bulan Ramadan awak dilatih cara hidup orang yang bertakwa tu saromanikuah kecil Allah. Maka mari manfaatkan. Jadi hakikatnya, filosofinya, aku puasa disuruh. Puasa itu Bapak dan Ibu, siang hari jasad awak dilaparkan oleh Allah, tapi ruh awak dikenyangkan dengan ibadah. Maknanya apa? Selama kau jasad yang menjadi imam, kini harus ruh yang menjadi imam, jasad yang jadi makmum. Jasad kau harus tunduk ke ruh di bulan Ramadan kau. Ni nak taluk baca Quran lagi, kuat kecek ruh. Maka harus ikut ruh awak walaupun dalam keadaan lapar. Ni nak taluk ledo berzikir, harus kuat kecek ruh. Makanya ada orang yang tua-tua kuatnya kamu saji karena ruhnya muda. Ada anak muda yang jasadnya kuat tapi ruhnya rapuh karena jarang dia makan. Ndak taluk dia ke surau. Tak taluk sembahyang subuh. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan kau kesempatan. Demi Allah, Ramadan mungkin dipastikan datang tahun depan, tapi demi Allah tak ada jaminan awak kehidup tahun depan. Kalaupun ada yang menjamin awak hidup tahun depan, ambo pastikan kalaupun hidup awak tahun depan bertemu dengan Ramadan, ambo pastikan kekuatan jasad awak tak sekuat malam ini, karena usia awak mulai bertambah. Maka ikulah kesempatan awak, mari manfaatkan 10 Ramadan terakhir. Gapailah kesempurnaan ibadah, gapailah ampunan Allah, gapailah pahala berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah awak. Allah keluarkan kita dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan, sehingga datangnya terbit matahari di tanggal 1 Syawal, kita benar-benar termasuk ke dalam orang-orang yang menang. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa ambo sampaikan pada malam hari ini. Mari ko iyo sakit hati awak rasanya, istirahatkan capek. Masih ada kesempatan bulan Ramadan, capek ube, capek istirahatkan sehingga ibadah awak sempurna. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.